Emas mencapai angka all-time high tanggal 23 April 2025 dengan angka 2.039.000. Dan saat ini emas menyentuh angka terkoreksi 1.910. Turun. Kemarin manusia berlomba-lomba ingin apakah emas bisa naik lagi? Ternyata turun. Nah, sekarang apakah saatnya membeli atau saatnya menjual emas? Ini topik yang menarik. Saya akan bahas bersama Pak Tony Agriharyo setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Pak Tony, welcome back. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Chandra. Ini seru ini, kalau bahas emas ini seru ini. Ya. Pak, kemarin orang percaya Pak, emas 2,2 juta 39, bisa 2,1, Ya. bisa 22. Ada yang ketinggalan nambahkan 24. 24. Bahkan sampai 3 juta Pak. Ya, ada yang ramelin sampai segitu. Nggak taunya sekarang 1.900.000 Pak. Nah ini sekarang enaknya ini beli atau jual ini Pak? Yang namanya harga itu wajar untuk volatile Pak. Ya. Apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi. Ya. Itu sudah pasti. Betul. Kenapa? Ya karena ya emas itu di Indonesia itu naiknya karena dua hal. Yang pertama karena harga emas itu sendiri. Ya. Yang kedua tergantung daripada kurs US dollar terhadap rupiah. Oh. Sehingga dalam hal ini sehingga dalam hal ini saat US dollar melemah terhadap rupiah, Ya. otomatis juga harga emas turun. Demikian juga jadi- saat harga emas turun, otomatis juga membuat harga emas di Indonesia turun. Nah, saat ini yang terjadi adalah US dollar itu melemah terhadap Semua nilai mata uang. semua mata uang, Dari video kita termasuk yang lalu. Indonesia, termasuk rupiah. Nah, kemarin kita sempat menyentuh hampir 17.000 tuh. Bahkan di spot sempat mencapai 17.200 US dollar per rupiah per US dollar. Sekarang ini kita di angka 16.200, 16.300. Itu kan terdiskon 900 rupiah. Di samping itu harga emasnya sendiri juga turun. Sehingga double impact, Pak. Nah, jadi dalam hal ini ya dari 2.039 ke 1.910 itu menurut saya wajar. Wajar aja ya. Iya. Terkoreksi hampir 5% lah ya. 5-6% di Iya. market itu biasa, Pak. Biasa ya. Iya. Nah ini Pak, jadi karena ketidakpastian ekonomi ini semua orang, apakah emas itu jawabannya? Ya, kemarin emas ini naik sampai 2.039.000 itu juga faktornya karena itu, Pak. Dimulai dari COVID-19, kemudian perang Rusia Ukraina, kemudian ya berlanjut lagi ke Timur Tengah, kemarin India Pakistan, belum lagi kebijakan-kebijakan Trump yang membuat Nyeleneh. pasar gelisah, ya kan? Hari ini damai. Ya, Hari ini damai. kemarin kan apa namanya Ribut. Trump tarif ribut. Nah, Iya. itu emas all time high terus, Pak. Iya. Nah, setelah mulai damai otomatis harga Sesuai prediksi kita kan Pak? Iya. Stylenya Trump kan gitu ya? Iya. Nah, saat kondisi sudah mulai membaik, otomatis emas kan kondisi menurut masyarakat sudah mulai kelihatan pasti nih. Iya, Nah, iya. kelihatannya bisnis mulai bagus nih. Iya. Nah, maka emas mulai turun. Nah Pak, apa sih yang dimaksud dengan ketidakpastian ekonomi itu Pak? Ketidakpastian ekonomi itu adalah pada saat ekonom, pelaku pasar, itu sulit untuk memperkirakan kondisi ekonomi ini seperti apa. Inflasinya akan naik atau turun. Kemudian kalau di Amerika ada itu data pengangguran, itu bagaimana. Kemudian bisa memicu krisis atau tidak. Nah, ini membuat market ini merasa nggak pasti. Otomatis dalam hal ini harga emas bisa naik, kemudian US dollar bisa menguat. Nah, ini semuanya ya menjadi orang bingung bagaimana saham ini bisa naik atau bisa turun. Ya. Nah, orang bingung harus melakukan apa. Nah, itulah dimaksud ketidakpastian ekonomi. Nah kalau ekonomi ini deg-degan ini Pak, investor ini buru-buru beli safe haven seperti emas. Yap. Menurut Pak Tony gimana? Ya, memang wajar. Hmm. Memang pada saat ketidakpastian, seperti yang saya katakan, Paling emas gampang, itu pasti diburu. Kenapa kok Karena nggak perak? dikatakan safe haven? Karena orang lebih menyukai emas, Pak. Dari dulu mata uang kuno itu selalu emas, Pak. Tidak pernah ada yang namanya mata uang kuno itu perak. Makanya kalau kita medali orang juara
yang dilihat apa? Emas atau perak? Ya, emas. Iya udah. Ya, ya. Kenapa kok emas? Karena memang emas nilainya lebih tinggi dari perak. Perak peringkat kedua. Iya. Pak, data konkret, Pak. Ya. Jadi, benarkah emas itu perform di saat krisis atau cuma mitos? Bener Pak. Benar ya? Karena memang itu saat market tidak pasti, itu pasti emas naik. Emas itu menjadi safe haven ya. Safe haven. Nah, kalau gitu Pak, kenapa harga emas sempat dikatakan dimanipulasi? Benar nggak sih Pak, harga emas itu juga dimanipulasi? Kok bisa? Nah, masalah manipulasi itu masalah itu ya Pak ya. Dalam hal ini kan kendali itu di dunia ekonomi. Memang ada orang-orang yang mengendalikan. Ya istilahnya bandar Pak. Jadi bandar itu nggak cuman di saham, di apa, enggak. Makanya kalau Bapak pernah dengar keluarga mana, nah itu ya mereka memang betul-betul itu bisa mengendalikan. Ya. Terus kemudian ada yang mengatakan, wah Yahudi segala macam. Nah itu benar. Iya. Jadi apakah dimanipulasi atau enggak? Ya mereka market maker. Iya. Bisa atau enggak? Ya saya yakin bisa. Ya. Cuman ya dalam hal ini bagaimana mereka membuat orang itu bisa percaya. Nah biasanya pakai news. Ya. Nah makanya mereka yang orang-orang seperti itu pasti mempunyai media, Pak. Ya. Dan saat opini itu digiring, maka itu akan melekat. Dan masalahnya opini ini digiring bukan hanya 10-20 tahun, Pak. Ya. Bukan hanya 100-200 tahun. Ya. Tapi opini ini sudah digiring ribuan tahun, Pak. Ya. Karena apa? Selalu dikatakan emas adalah mata uang kuno dunia, mata uang pertama di dunia. Nah, sehingga image opini itu digunakan. Ya. Saat ini ada Bitcoin. Nah, kenapa harga bisa naik? Kenapa harga bisa turun? Kripto banyak sekali sekarang bukannya Bitcoin ya. Kripto itu sekarang ada ratusan ribuan kripto saat ini. Kenapa bisa naik? Kenapa bisa turun? Menurut saya, menurut Pak Chandra, kira-kira ada bandarnya nggak? Ya, pasti ada market makernya nggak? Ada. Ya, itulah market. Sama ya. Ya. Jadi masih relevan nggak Pak pegang emas sampai saat ini kalau pasar ternyata dikendalikan atau disetir oleh bandar yang seperti Pak Tony maksud? Iya, sampai detik ini kita bilang relevan. Kenapa? Karena itu sudah opini yang menjadi opini publik. Saat sebuah opini menjadi opini publik, maka hal yang terjadi ya akan mengarah ke sana. Dan kadang-kadang bandar pun terkadang juga bisa kalah, Pak. Iya. Saat opininya tergiring, dia melawan daripada market. Iya. Nah, dia bisa kalah. Okay. Ingat, bandar itu nggak cuma satu, Pak. Bandar itu banyak. Dan sebagian melakukan yang namanya konsorsium. Okay. Nah, makanya kadang-kadang ada bandar yang kemarin menang banyak, tiba-tiba kolaps bangkrut. Itu banyak, Pak. Oke. Sekarang fisik, digital atau ETF, mana yang paling cocok untuk investor retail? Itu tergantung daripada knowledge orangnya, Pak. Setiap orang kan punya karakter masing-masing. Betul. Iya kan? Ada yang konservatif, ada yang moderate, ada yang agresif. Di samping itu masih perlu juga usianya mereka. Iya. Nah, itu juga membedakan. Harus ada ini ya. Kemudian profil ada resiko ya. Profil resiko, usia, terus kemudian knowledge, kemampuan, pengalaman, itu mempengaruhi semua. Nah, makanya itu di training kita di wealth management, saya selalu mengatakan bahwa ada banyak faktor yang membuat orang itu cocok investasi di mana. Nah, dalam hal ini otomatis saya nggak mungkin bisa sharing hanya dalam waktu kurang dari 30 menit, Pak. Oke. Siap. Nanti kita bahas di workshop ya, Pak ya. Kalau Anda mau tahu workshopnya, kita akan adakan tidak lama lagi, hanya kurang dari 5 hari, yaitu tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 2025. So, buruan daftar, bagaimana kalian bisa menata portofolio kalian bisa tahu profil risiko kalian cocoknya investasi di mana, sesuainya dengan apa, taruh uang paling banyak di mana, nanti jangan salah taruh portofolio, nanti justru membuat Anda malah semakin miskin. Apalagi saat ini, Pak, itu kondisinya tidak pasti. Betul. Nah, di tengah ketidakpastian ini, kita harus betul-betul memahami dan bijak. Dan dalam hal ini kita nanti nggak hanya berdua, Pak. Kali ini kita didampingi oleh 2 orang pakar. Salah satunya adalah
mantan orang terkaya nomor 37 di Indonesia. Iya. Dan sampai saat ini mungkin masih masuk 100 besar. Betul. Pendiri daripada Saratoga Investama, Iya. pemilik MDKA, Adaro, Betul. ADMR, dan masih banyak lagi, ada 9 Ya. perusahaan TBK dan Ya. puluhan perusahaan-perusahaan yang dia punya private equity ya. Oke. Nah, itu akan berbagi Ya. gimana caranya untuk melihat peluang di saat krisis, Ya. yaitu Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Oke. Di Sama samping satu itu, lagi? satu lagi ada Prof. Ferry Latuhihin, Ya. yang kemarin sempat viral. Banyak podcaster termasuk di tempat Ya. kita juga beliau bersedia untuk mengisi. Betul. Dan sempat workshop juga bersama dengan kita Betul. bulan yang lalu. Betul. Nah, ini kita culik lagi beliau. Beliau dulunya background-nya kan mantan research analisnya dan reksa sekuritas, chief ekonomisnya Bank BII, dan terakhir menjadi Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran. Ya. Nah, ini Menarik. kita datangkan mereka. Sebetulnya Pak, saya masih ada beberapa pertanyaan tentang Mas. Ya, Tapi sepertinya menurut saya paling cocok disesuaikan dengan profil risiko mereka. ya, Karena kita akan belajar banyak di workshop. Ada Ya. beberapa pertanyaan menarik Pak. Sebenarnya kapan waktu tepat atau jual emas? Nah ini kan pertanyaan menarik. Atau dijawab aja sekarang Pak. Apa sekarang waktu yang tepat atau saat ini Iya. tergantung daripada orang itu mau investasi jangka panjang atau jangka Nah ini dia. pendek. Nah, dan tergantung lagi-lagi dengan knowledge dan pengalamannya dia. Iya. Kalau dia trading pada saat market volatile, itu adalah market yang terbaik untuk kita melakukan trading atau investment. Dan kalau long term, sebetulnya dengan kondisi ini kan Trump ini kan kondisinya kan lagi baik-baik ini. Kalau dia lagi kumat Pak, Iya. ada kemungkinan dia membuat ulah lagi, Betul. ketidakpastian lagi. Ya. Dan ini kan dia postpone-nya 90 hari Pak. Iya. Iya kan? Ya. Ini sudah jalan 30 hari loh Pak. Iya. Nah, 60 hari lagi nggak tahu Pak gimana. Ya. Nah, sehingga ya salah satu instrumen investasi yang mungkin bisa kita lakukan adalah emas. Tapi jangan 100% di emas, jangan all in. Harus ada yang namanya diversifikasi portofolio. Berapa persen? Nanti kita akan bahas di workshop. Panjang Pak itu. Berarti selain emas ada lindung apalagi di tengah ekonomi gamang. Itu semua kita bahas di workshop ya Pak ya. Ya. Kalau di sini podcast mungkin bisa 10 jam. Nggak habis-habis. Anda pun belum tentu mengerti. Anda selesaikan 10 jam pun belum tentu juga tepat untuk Anda. Ya. Makanya hanya di workshop kita bisa check up, financial check up. Betul. Kita bisa sesuaikan. Kita bisa bertanya. Kalau di podcast gini gimana bisa? Ya. Kan nggak mungkin bisa ya Pak ya. Di samping itu kan kita juga akan sharing juga mengenai gimana caranya kita bisa membangun relasi dengan upper class people kan Pak. Jelas. Oke. Siap Pak Tony? Sampai jumpa di workshop. Yes. Kita akan bahas lebih banyak di sana. Ya. Dan selamat bagi Anda yang sudah mendaftar di workshop. Saat ini seat sudah terisi 80%. Sisa 20% lagi. Jangan sampai ketinggalan. Karena topik seperti ini kemungkinan besar belum kita bahas lagi sampai akhir tahun. Yap. Jadi otomatis amankan seat Anda sekarang. Sampai jumpa di workshop Wealth Management tanggal 31 Mei dan 1 Juni 2025. Sukses untuk Anda and always salam hebat. Luar biasa dan sampai jumpa di puncak kemakmuran. kemakmuran.